Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menulis status di Facebook agak panjang beberapa hari yang lalu. Banyak disukai, banyak dinikmati, dan ada yang mengusulkan, Pak itu bagus kayaknya kalau di videoin gitu ya, di videosasi gitu ya, ke YouTube. Saya memang rencana sudah niat, ternyata ada usulan itu ya, ya udah saya laksanakan ya. Tulisan ini terkait isu yang sekarang memang lagi aktual, lagi rame gitu ya. Saya bacakan untuk Anda semua ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi itu aja ya. Iman itu tidak rumit. Tauhid, akidah, dan iman kepada Allah sejak zaman Nabi hingga sebelum pengaruh Barat masuk ke dunia Islam belum pernah didiskusikan, apalagi diperdebatkan oleh kaum muslimin. Nabi hanya menuntut para sahabatnya nerima dan taat. Lalu setelahnya diberikan pelajaran oleh Nabi tentang keimanan itu. Pentingnya, cabang-cabangnya, iman lemah dan kuat, keutamaan dan pahalanya, dan seterusnya. Itu saja. Pada perkembangannya, pasca Nabi, ada polemik dan perdebatan tentang sifat-sifat Allah, perbuatannya, hukum-hukumnya, atas dosa besar dan dosa kecil, dan lain-lain, yang menimbulkan aliran-aliran dalam Islam seperti Qadariyah dan Mu'tazilah, Jabariyah, Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan sebagainya. Sekali lagi, itu semua tentang sifat-sifat dan perbuatannya, bukan soal iman kepada Tuhannya. Tauhid atau iman kepada Allah itu informasi. Iman atau tidak, percaya atau tidak, terserah, silahkan. Yang beriman disebut mukmin, tak beriman disebut kafir. Yang dituntut setelah beriman adalah ketaatan mutlak, total, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Iman pada Tuhan itu final, harga mati, sejak menjadi mukmin dan muslim. Tauhid, akidah, dan iman kepada Allah itu sepanjang sejarah Islam diajarkan, ditanamkan, dan dibenamkan ke dalam hati-hati manusia untuk masuk kepada golongan mukminin, orang-orang yang beriman, untuk diterima secara full, bulat, total. Kalau masih mikir-mikir, dipikirkan, didiskusikan, itu tandanya belum menerima atau masih pikir-pikir. Sejak kapan iman kepada Allah itu didiskusikan, apalagi diperdebatkan di kalangan kaum muslimin? Jawabannya dua. Pertama, sejak pengaruh tradisi Barat Kristen yang sepanjang sejarahnya masih terus memperdebatkan konsep Trinitas, konsep Tuhannya yang gak jelas itu, yang gak definitif, tak meyakinkan, masuk ke dalam dunia Islam. Akhirnya umat Islam pun ikut-ikutan terpengaruh memperdebatkan Tuhannya ilmiah atau tidak. Ini tanpa terasa, di bawah sadar. Kedua, sejak tradisi ilmiah Barat masuk ke dunia Islam, bahwa segala sesuatu harus dibuktikan secara ilmiah dalam pengertian Barat. Akhirnya Tuhan dalam Islam pun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah menjadi keyakinan bulat di dalam dada setiap Muslim, didiskusikan juga. Pertanyaannya, perlukah ketauhidan dan keimanan kepada Allah dibuktikan secara ilmiah? Jawabannya, tak perlu dan gak butuh. Sebab umat Islam bukan kaum yang masih bertanya-tanya, Tuhan itu ada atau tidak, Allah itu Tuhan atau bukan, Tuhan itu ilmiah atau tidak, iman itu ilmiah atau tidak, siapa yang menciptakan Tuhan. Itu semua sudah lewat, gak butuh diskusi dan diilmiahkan. Sudah yakin mutlak benar sejak kecil atau sejak menjadi muslim, diberitakan dan diajarkan oleh Nabi yang sangat terpercaya kejujurannya dan kebenarannya, yaitu Muhammad Rasulullah SAW yang bergelar Al-Amin. Dalam Al-Quran pun dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ada ayat La raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat itu diturunkan dari langit oleh pencipta alam semesta. Keyakinan mutlak atas semua itu tadi, ngapain didiskusikan lagi? Ibu kita di rumah yang melahirkan dan membesarkan kita, keluarga sudah puluhan tahun, kita sudah yakin sepenuhnya itu ibu kita, apa-apaan didiskusikan itu ibu kita atau bukan? Boleh tidak mendiskusikannya untuk lebih menguatkan keyakinan bahwa dia adalah ibu kita? Itu berarti masih ada keraguan dan belum yakin bahwa dia adalah ibu kita. Diskusi itu kan mencari masukan, kesepakatan, dan jalan keluar. Artinya belum yakin bahwa dia itu ibu kita. Kan begitu.
Bolehkah Tuhan didiskusikan dan diperdebatkan? Silahkan buat yang masih ragu-ragu, belum percaya, belum beriman sepenuhnya, masih mencari-cari, atau mau beriman bila setelah terbukti ilmiah. Tapi kan kalau terbukti ilmiah akan menguatkan keimanan. Iya, jadi selama ini belum yakin kan? Masih mencari penguatan, masih harus dikuatkan oleh manusia. Iman rendahan. Beragama itu sederhana, tinggal iman atau tidak. Kita sendiri saja yang merumitkannya. Bolehkah studi-studi ilmiah dan penelitian untuk menemukan kebenaran Tuhan dan ajaran Islam itu dilakukan? Silahkan. Kalau untuk beriman itu harus studi dulu, harus penelitian dulu, silahkan. Sangat bagus. Hasilnya pasti sama dengan yang diajarkan 14 abad yang lalu oleh Tuhan dan Nabi. Dan memang terbukti semua sekarang. Di dalam penelitian-penelitian modern yang terbukti menguatkan dan membenarkan ajaran-ajaran Islam. Silahkan dicari di YouTube sebanyak-banyaknya atau di TikTok sebanyak-banyaknya. Nya cek aing ge, kata Mang Sarja guru ngaji di kampung. Iman itu loncatan fisika kuantum, melebihi semua kebenaran ilmu pengetahuan modern yang paling canggih sekalipun sampai hari kiamat. Buktinya, ChatGPT pun sekarang puncak prestasi kecerdasan manusia, sekarang malah sudah jadi mu'alaf. Kata Mang Sarja lagi bari udud ngebul. Itu iman apologetik, iman a priori Mang, kata seorang mahasiswa menyanggah. Paduli teuing kumaha aing weh, kata Mang Sarja tegas. Mengapa begitu, Mang? Si mahasiswa heran. Memang iman mah harus begini, apologetik dan a priori, terasa nikmatnya. Kalau tidak begitu, iman masih setengah-setengah, belum yakin full. Nah, itulah penyebab kemunduran umat, Mang. Gak mau berpikir, kata si mahasiswa masih menyanggah. Beleguk, kumaha aing weh. Puluhan faktor-faktor historis, psikologis, sosiologis, politik, dan budaya umat kalau harus dijelaskan untuk soal kemunduran mah. Justru pikiran seperti kamu, faktor kemunduran umat mah. Salah mikir, iman disalahkan. Nu benar sakola teh jang. Si mahasiswa cuma ngahulang, speechless, gak bisa ngomong lagi. Apakah misalnya setelah membuktikan adanya Tuhan secara ilmiah atau terpahami secara ilmiah, iman kita akan makin kuat, makin gaya, makin keren? Belum tentu. Ilmiah itu relatif. Sekali diilmiahkan akan terus didiskusikan dan diperdebatkan selamanya. Itu akan merusak keimanan. Juga perdebatan itu nggak akan ngaruh pada peningkatan iman dan keberagamaan kita. Bila kualitas amal nggak ada peningkatan, kualitas ketaatan nggak ada peningkatan, kualitas kesadaran nggak ada peningkatan, perintah-perintah Allah direndahkan, Al-Quran dan Nabi dilecehkan, nggak ada ketersinggungan dan pembelaan. Mengapa itu semua disebutkan, Mang? Kata si mahasiswa lagi. Itulah bukti iman yang nyata, bukan perdebatan. Selesai. Nah, itu ya. Itu tulisan saya, refleksi ya, sebuah refleksi. Ternyata banyak yang suka, banyak yang tersentuh, banyak yang nge-share, dan ada permintaan bagus kalau divideokan. Saya pikir ya bisa juga ya, walaupun ini pendek, tapi mudah-mudahan menjadi inspirasi ya, menguatkan kesadaran keberagaman kita, menguatkan ruh keislaman kita. Berarti tulisan ini bermanfaat. Itulah yang saya harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.